Halo, dengan saya Dina. Hari ini saya akan menjelaskan terkait Systematic Literature Review Approach atau SLR yang selalu digunakan oleh para peneliti di dalam mencari riset gap terkait topik yang ingin mereka angkat. Biasanya ini juga selalu dilakukan oleh student di awal-awal penelitian kita, baik student S1, S2, apalagi student S3. Systematic Literature Review Approach yang akan saya jelaskan berikut ini mengadopsi teori Kitchenham tahun 2004, di mana dinyatakan di sini bahwa terdapat 6 tahapan di dalam melakukan SLR versi Kitchenham. Yang pertama adalah terkait scope, yang kedua terkait research question, yang ketiga search process, yang keempat inclusion and exclusion criteria, yang kelima data extraction, dan yang keenam analysis of the result. Check it out, kita masuk ke explanation. Yang pertama terkait scope. Di sini scope difungsikan atau dijelaskan terkait fokus yang harus kita prioritaskan terkait lingkup riset. Misalnya saya ingin membahas tentang machine learning. Machine learning untuk apa? Machine learning banyak sekali pemanfaatannya, penggunaannya, dan lain sebagainya. Nah, saya harus fokus machine learning terkait apa. Misalnya, saya ingin membahas terkait machine learning pada online learning. So, saya punya 2 keyword yang lebih spesifik. Dan akan lebih baik jika saya memiliki beberapa keyword sekaligus untuk mendapatkan fokus yang lebih baik. Yang kedua, terkait research question. Nah, research question di sini tujuannya adalah untuk membatasi berdasarkan fokus scope tadi. Maksudnya di sini adalah kita akan mendevelop atau memformulasikan sebuah research question, sebuah pertanyaan terkait riset yang tentunya akan kita jawab pada penelitian ini. Misal tadi, machine learning untuk online learning. Research question saya adalah bagaimana pemanfaatan machine learning pada pembelajaran online. Misalnya seperti itu. So, saya akan cari tahu apa yang sudah orang lakukan dengan machine learning untuk online learning, metode apa saja yang sudah mereka gunakan, hasilnya seperti apa, dan lain sebagainya. Sehingga saya bisa tahu gap apa yang masih ada dan menjadi peluang saya untuk mendapatkan novelty. Oke, yang berikutnya adalah search process. Nah, tentu saja kita ingin mencari paper-paper yang sudah publish. Nah, kita harus tentukan dulu mau range waktu di tahun berapa. Misal saya akan lakukan di tahun sekarang, 2020. Otomatis saya ingin mencari yang paling update, misalnya kisaran publikasi paper di tahun 2017 hingga 2020. Maka, saya akan mulai mencari di sini di beberapa database paper yang ada. Tentu saja gunakan database paper yang bagus. Misalnya yang terpercaya seperti HEM, kemudian ada IEEE Explore, ada InderScience, ada Science Direct, Emerald, Springer, Elsevier, dan lain sebagainya ya. Kemudian saya menggunakan keyword-keyword yang dikombinasikan. Seperti tadi, saya bisa menggunakan machine learning dan online learning. Nah, di sini keywordnya mengacu kepada Boolean string, and, or, atau not. Nah, misalnya saya mencari machine learning and online learning, atau machine learning or deep learning, dan lain sebagainya. Oke, dan itu akan membuat saya pencarian saya akan lebih maksimal, karena saya sudah menguncinya menggunakan keyword-keyword yang saya tentukan. Berikutnya terkait inclusion and exclusion criteria. Nah, di sini ada beberapa tahapan. Misalnya, teman-teman menemukan ada 100 paper terkait topik yang ingin dicari. Tentu saja kita nggak mau dong membedah 100 paper, tapi ternyata ujung-ujungnya tidak semua paper itu yang related dengan riset kita. So, kita perlu membaca paper itu dengan beberapa tahapan. Pertama, pencarian teman-teman tadi kan berdasarkan topik nih, atau title. Kemudian kita baca abstrak dan conclusion.
Nah, tujuannya adalah untuk melihat lagi apakah sebenarnya ini benar-benar related dengan riset kita. Dari 100 paper, ternyata teman-teman hanya menemukan sekitar 30 saja yang benar-benar related dengan penelitian teman-teman. So, 30 itu saja yang akan kita bedah. Ya, maksudnya seperti itu. Kemudian, data extraction. Nah, di data extraction ini ada baiknya kita menggunakan table. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam mengolah data. Nah, kita buat summary-nya menggunakan table, papernya yang tadi 30, kemudian kita cari tahu autornya siapa saja, dia dari negara mana saja, background autornya apa, kemudian metode apa saja yang mereka gunakan, keyword apa yang mereka gunakan, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk summary. Oke. Nah, kemudian ini bentuk tabelnya. Ya, di sini ada studies found, itu yang tadi pertama kali kita temukan. Ada candidate study, yang kita sudah eliminasi berdasarkan abstrak, kemudian selected studies. Nah, ini yang akhirnya akan benar-benar kita bedah. Ya, source-nya di sini ada contohnya IEEE, Science Direct, Springer, Emerald, Google Scholar, Wiley, HEM, Classifier, dan lain sebagainya. Kemudian analisis, kita sudah dapat data, kita sudah tabulasikan, kita sudah buatkan summary-nya, kemudian kita harus melakukan analisis terhadap hasil. Nah, apa saja itu? Nah, tadi saya sudah sempat singgung. Pertama, gunakan variabel-variabel dalam pencarian tadi, kemudian demografikan, dimappingkan, dipetakan trennya. Berdasarkan apa? Publishing outlet, misalnya dari mana itu, jurnal apa conference, terus jurnalnya dari mana, conference-nya mana, dan lain sebagainya. Kemudian profile author, kemudian tren institusi mana yang paling sering mengeluarkan, autornya itu dari institusi mana, kemudian academic background, bisa jadi ternyata terkait machine learning itu nggak orang CS loh, yang paling banyak ternyata justru orang IS misalnya, atau bisa jadi orang engineer, atau misalnya bisa jadi orang di bidang lain gitu ya. Kemudian ada publikasi tren, terbitnya di tahun berapa saja tuh publikasi, apakah cenderung di tahun tadi saya ambil 17 sampai 20 ya, mungkin banyaknya ternyata di 17, oh ternyata ada kenaikan di 2018, ada penurunan di 2019, dan lain sebagainya. Kemudian background of author, di sini background itu seperti apakah dia orang akademik, apakah dia dari kalangan industri, researcher, dan lain sebagainya. Kemudian afiliasi dari universitinya dimappingkan ke country-nya, kemudian kemudian industri dengan country, dengan negaranya, kemudian institution size. Nah, ini misalnya perusahaan itu secara company, apakah dia size-nya little, middle, atau big ya, big company. Kemudian kita lakukan analisis berikutnya terkait keyword. Nah, tadi kan kita menemukan beberapa paper itu berdasarkan keyword kita ya, yang kita tentukan. Kemudian kita harus lihat lagi, mereka itu menggunakan keyword apa di abstraknya. Apakah related dengan keyword kita, atau ada muncul keyword yang lain, dan lain sebagainya. Kemudian mapping topic based on literatur. Kita jelaskan nih, hasil riset kita apa. Kemudian kita buatkan juga tabelnya, kita mappingkan dengan referensi yang digunakan, kemudian kita buat grafiknya, kemudian kita temukan apakah kita bisa saja menemukan pendekatan lain untuk mengeksplor hasil dari penelitian kita. Demografi, contohnya nih seperti apa? Oke, contohnya seperti ini, publikasi, types-nya jurnal, conference, book, atau apa, kemudian publikasinya di mana, apakah jurnal, apakah conference, publisher mana, yang penting sebutin gitu ya. Papernya ada berapa, dan berapa persen paper terkait ini dari total paper yang kita dapatkan. Oke? Berikutnya demografi, tren karakteristik dari most profile author. Nah, contohnya di sini author name-nya siapa? Kemudian total author per paper ada berapa? Kemudian misalnya paper itu ada 30, autornya nggak selalu 30 kan ya, bisa jadi ada 60, bisa jadi ada 90, tergantung berapa jumlah author per paper. Tetapi memungkinkan ada duplikat author untuk beberapa paper yang berbeda. Nah, itu nanti kita persen-persenkan ya. Jadi secara overall itu ada berapa banyak author.
Kemudian institusi juga sama seperti author tadi ya, kita ingin tahu berapa banyak institusi yang terlibat untuk berapa paper, berapa country, dan lain sebagainya. Departemennya, segala macam, ini kita demografikan semua ya. Kemudian ini contoh author academic background di salah satu paper yang saya buat. Kemudian ini demografi tren, karakteristik publikasi tren. Ini yang saya lakukan sebelumnya. Kemudian ini author. Kebetulan di SLR yang saya buat terakhir kali itu rata-rata satu paper itu autornya berbeda-beda semua. Hampir tidak ada yang sama. Kemudian ini afiliasi dengan negaranya. Ini source publikasinya ya, tahun sama type-nya. J itu saya saya ambil dari jurnal, C itu conference. Oke. Kemudian ini negaranya, author country. Kemudian ini jumlah institusi per paper. Jadi institusi misalnya di sini seperti Univ of Washington, hanya saya temukan satu paper. Kemudian Univ Bourgogne France, kami itu ada 3 papers. Kemudian saya presentasikan dari total paper yang saya punya. Kemudian ini keyword analysis, tadi yang saya temukan keyword-keyword itu, misalnya keyword machine learning, saya temukan di IEEE ada berapa, di Google Scholar ada berapa, di HCM berapa, Wiley berapa, Elsevier berapa. Oke. Kemudian saya mappingkan keyword tadi dengan beberapa topik yang menyerupai. Nah, itu terkait SLR. Sekarang bagaimana caranya kita menemukan kualitas jurnal yang bagus? Nah, biasanya nih kita akan carinya di NIM, Simago. Ya, walaupun teman-teman tidak tidak selalu juga paper yang terindeks jurnal yang terindeks Scopus selalu ada di Simago. Terkadang di Simago ada, di Scopus nggak ada, atau di Scopus ada, di Simagonya belum ada. Nah, itu terkait update data dari mereka atau dari masing-masing pengindeks ini. So, yang penting teman-teman harus selalu aware, jangan sampai nanti publikasi di jurnal yang abal-abal, baru sebentar publikasi kemudian diblokir ya, di-discontinue dan segala macamnya, itu selalu harus dijaga. Oke, selamat mencoba. Mudah-mudahan menghasilkan paper-paper dengan kualitas yang lebih baik dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam.